Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Sudahkah Anda siap besok pagi jam 4 pertandingan maha dahsyat, maha penting antara nggak jadi. mau bersin nggak jadi. Oke, jam 4 nanti pertandingan maha penting antara Inter lawan Atletico Madrid. Tapi sebelum itu aku mau ini dulu, mengucapkan bela sungkawa turut berduka atas meninggalnya Andreas Brehme, mantan legenda Inter di sekitar periode 90-an, bahkan mungkin sebelum 90 ya. Ini legenda, aduh. Dan dia sekedar ini meninggalnya mendadak, serangan jantung di malam hari, ketahuannya baru pas pagi harinya. Oke. Alright, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut bahas pertandingan Atletico lawan Inter, buat kawan-kawan yang ingin rekap konten review tentang Serie A, pertandingan Milan, pertandingan Juve, pertandingan Roma, dan lain-lain, bisa nonton di Ngomla ya. Nanti aku kasih linknya di komentar. Alright, sebelum itu, akhirnya kita unboxing dulu guys. Ini aku belanja dari Tokopedia, tapi sayangnya kotaknya udah kelihatan agak penyok. Semoga isinya baik-baik saja. Ini sih padahal sudah isi ya, fragile. Kemudian buat video unboxing Anda, ya udah sekalian ini dah aku bikin video unboxingnya. Pakai cutter. Apakah ini sekarang kita buka? Kita buka kecil, udah kelihatan. Iya. Iya. Iya, kemudian lagi satu. Sudah kelihatan. Ini adalah kacamata lipat, bro. Grey Jack. Ini kacamata unik, bulat. Ala boboho ini. Coba dulu. Oh my god. Ini bukan kaca yang bikin kamu kelihatan lebih ganteng, tapi niscaya akan lebih keren. Oh my god, man. Kalau kalian kan tertarik, nanti linknya aku taruh di ini. Apa perlu aku pakai ini aja ya? Karena ini sangat keren. Apa perlu aku rekamannya pakai pakai kacamata ya? Nanti dibilang norak lagi. Alright. Kod rasa kokoh. Alright. Nah, biar pernah rekaman pakai kacamata, kita sekarang bahas pertandingan Inter lawan Atletico Madrid. Ini buang saja dulu, buang. Alright, langsung saja yang pertama adalah, sebelum itu aku mau bahas ini. Ini sebenarnya berita sudah kemarin ini. Buat kawan-kawan yang masih ingat gimana Milan itu ngomongin Inter miskin lah, punya hutang lah. Lah ini sekarang lihat, petinggi Milan ngajakin Inter joinan stadium. Tapi nggak enak pakai ini. Soalnya ini kan kacamata hitam untuk gelap. Soalnya mungkin mereka kesulitan keuangan ya. Mereka kan di San Donato, sedangkan Inter di Rossano. Sekarang diajakin Inter, yuk joinan aja. Tapi Internya nggak mau. Sekarang kalau ada orang-orang anak-anak Milan yang ngomong, Inter itu miskin sekarang. Kalau semiskin-miskinnya Inter nggak sampai ngajakin Milan buat joinan lagi. Padahal dulu kan mereka yang memisahkan diri, ingat nggak? Pas ada masalah di San Siro yang nggak dikasih ngeruntuh, itu kan mereka yang pertama, udah aku mau bikin sendiri aja. Ternyata. Alright, kita akan bahas prediksi atau preview pertandingan Inter lawan Atletico Madrid. Ngomong-ngomong ini lumayan ngeri loh, aku ambil dari Football Espana. Diego Simeone ini kan mantan pemain Inter ya, kalau kawan-kawan ingat, ini adalah yang dikorbankan oleh Inter ketika Inter
ketika Moratti tepatnya sangat berambisi menduetkan Ronaldo dengan Vieri. Vieri waktu itu pemain Lazio, sangat mahal, ya udah ditukar tambah sama ini Diego Simeone. Kemudian Atletico Madrid adalah satu-satunya tim di musim ini yang bisa mengalahkan Real Madrid. Kemudian catatan berikutnya adalah di Liga Champions sangat mentereng. Atletico Madrid adalah tim dengan serangan terbaik kedua, sedangkan Inter Milan adalah tim dengan pertahanan terbaik kedua. Aku liatin ya. Hanya ini Atletico Madrid, mereka sudah mencetak 17 gol. Hanya satu tim yang mencetak lebih banyak gol dari Atletico Madrid, yaitu Manchester City dengan 18 gol. Kalau dari hasil menang kalahnya sih lumayan, menang 4 kali, draw 2 kali, sedangkan Inter menang 3 kali, draw 3 kali. Sama-sama tidak terkalahkan. Nah, makanya aku bilang ini seru banget. Kalau apakah kalau kawan-kawan pasti taunya Atletico Madrid itu adalah tim yang cenderung bertahan, tapi belakangan ini tren itu sudah mulai berubah. Bahkan Inzaghi sendiri bilang bahwa Atletico Madrid ini sangat rumit. Kadang-kadang mereka bermain seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Lihat ketika mereka membantai Las Palmas, seolah-olah menjawab Inter Milan, karena kan Inter menang 4-0, besoknya Atletico Madrid menang 5-0. So, pendekatan mereka dalam setiap pertandingan itu beda, dan ini sangat dari segi taktik ini susah untuk dibikinkan kayak formulanya gimana caranya. Griezmann harus dihentikan. Contohnya ini, aku perlihatkan Atletico Madrid lawan Las Palmas. Menangnya 5-0. Apa yang ada di pikiran kawan-kawan kalau ada tim yang menang 5-0? Pasti dominasi total. Tapi tahukah kawan-kawan, kalau dilihat ball possession itu 35%. Bayangkan 35% loh. Cuma 35% kalau menang aja kan ya wajar lah. Lumayan sering kan ada tim yang tidak menguasai pertandingan itu menang, tapi menangnya itu 5-0. Ini sangat jarang terdengar ada tim yang cuma 35% possessionnya itu menang bisa sampai 5-0. Dan lihat betapa efektifnya mereka. Mereka cuma punya 7 shot on target. Dari 7 ini 5 berbuah gol. Berarti Inter itu setiap Atletico nyerang kita udah gitu. Karena apa? 7 shot on target, 5 gol. Berarti berapa? 5/7. Kalau misalnya 4 shot on target, bukan mustahil ini bisa jadi 3 gol atau ya paling sedikit 2 gol lah. Segitu berbahayanya Atletico Madrid. Bahkan yang agak bikin khawatir ini, awalnya kan dikabarkan si Morata cedera, tapi ternyata perkembangan dia membaik dan dia dipanggil untuk pertandingan ini. Apakah dia pasti bisa bermain ini belum tentu. Yang jelas dia sudah dipanggil. Itu dari segi squad ya. Nah, dari segi prediksi pertandingan yang menarik adalah ini. Atletico Madrid itu secara taktikal adalah tim yang sangat balance dibandingkan musim-musim sebelumnya, di mana mereka itu terkenal sangat bertahan. Contoh kemarin lawan Las Palmas, posisi rata-rata pemain itu ini artinya nggak ya bertahan ya nggak terlalu bertahan, menyerang ya nggak terlalu menyerang. Bahkan ini sama dengan Las Palmas, mereka terpusat di sekitar lapangan tengah. Ini artinya tim yang balance dibandingkan dengan Inter. Wow, Inter pertandingan terakhir lawan Salernitana sangat ofensif. Hanya ada satu pemain yang benar-benar menjaga pertahanan, yaitu De Vrij ketika itu. Di sini menurutku Inzaghi harus benar-benar berhati-hati dengan serangan balik. Walaupun Inter adalah tim dengan pertahanan terkuat kalau aku tidak salah di Eropa saat ini. Mana itu? Inter itu kan baru kebobolan 12 gol kan? Ya betul nih. Inter itu baru kebobolan 12 gol. Kalau kita bandingkan dengan La Liga, Atletico Madrid mereka sudah kebobolan berapa? 26 gol. Lebih dari 2 kali lipatnya Inter.
Tapi dari segi serangan mereka tidak jauh berbeda. Mereka sudah mencetak 50 gol, sedangkan Inter itu 59 gol. Jadi tidak terlalu jauh, cuman memang kebobolannya yang agak-agak jomplang. Tapi seperti yang aku bilang bahwa hanya dengan 35% mereka bisa nyetak 5 gol, hanya dengan 7 shot on target, 15 total peluang. Ini kok sepertinya gimana ya? Aku sebenarnya ingin melihat apa pendekatan yang paling cocok diberikan ketika melawan Atletico Madrid. Tapi Inzaghi sendiri bilang antara pertandingan yang satu dengan pertandingan yang lain mereka selalu memakai pendekatan yang berbeda. Ini ada miripnya dengan Inter. Inter juga begitu. Formasinya selalu 3-5-2 tapi cara bermainnya itu beda-beda terus. Tapi ya aku yakin bukan Inter yang harus dagdikduk. Atletico Madrid juga ya harus merasa dagdikduk ketika berhadapan dengan Inter. Apalagi Inter adalah finalis Liga Champions musim lalu dan kita bertarung dengan seimbang lah, aku berani bilang seimbang dengan Manchester City. Jadi pertandingan akan menjadi pertandingan yang berat, tapi bukan berarti pertandingan yang mustahil dimenangkan. Tidak, Ferguson. Inter dari segi taruhan masih lebih banyak yang mengunggulkan Inter, apalagi Inter main di kandang. Dari bola.net sendiri prediksi akhir itu adalah 1-0. Ini prediksi dari bola.net ya. Nah, yang menarik adalah kita bahas ini rekor pertemuan Inter melawan Atletico Madrid. Tidak ada di sini. Kenapa tidak ada? Ya udah, kita bahas ini saja. Inter 5 pertandingan terakhir. Bukannya tidak ada, tapi memang Inter dan Atletico itu baru bertemu satu kali saja di 2010 di UEFA Super Cup. Aku ingat ini pertandingan setelah treble ketika juara Liga Champions bertemu dengan juara UEFA kayaknya kan. Iya, aku lupa ingat, itu sudah lama banget. Selain itu ternyata Inter tidak ada pertemuan dengan Atletico Madrid. Yang menarik adalah tentu saja di Atletico ada pemain Argentina, di Inter juga ada. 5 pertandingan terakhir Milan Inter itu menang 5 kali, sedangkan Atletico Madrid masih agak jomplang nih, menang 2 kali, kalah 2 kali, seri sekali. Ya kelihatan memang Inter sedikit lebih superior, tapi kan kita harus lihat juga liganya beda. Kita nggak tahu apakah, siapa tahu karena aku nggak ngikutin La Liga kan, siapa tahu tim yang dilawan oleh Atletico itu lebih kuat atau bagaimana karena setauku juga mereka banyak yang cedera. Saat pertandingan terakhir aja ini ada 4 pemain yang cedera, Morata, Lemar, Azpilicueta dan Gabriel Paulista. Sedangkan Inter kan cuma Cuadrado aja sama Acerbi kan. Siapa lagi? Bastoni. Bastoni waktu itu ini kan ada main padahal waktu itu, tapi setelahnya itu pas ditarik itu katanya ada cedera. Cuman nggak ada ini lagi, nggak ada berita lagi. Berarti no news is good news. Kalau nggak ada berita lanjutan ya kemungkinan memang tidak parah cederanya. Kalau dari sini ada beberapa statistik yang menarik, yaitu Inter di fase grup Liga Champions tadi sudah sempat aku bahas, menang 3 kali, seri 3 kali, golnya 8-5, selisih golnya 3 berarti. Laga-laga kandang Inter di fase grup Liga Champions, menang lawan Benfica, menang lawan Salzburg, seri lawan Sociedad. Ini kan pernah aku bahas ya bahwa kok Inter itu kayaknya lawan klub dari Spanyol itu kayak nggak jodoh gitu. Kemudian 8 laga terakhir Inter selalu menang di semua kompetisi. 5 kali clean sheet dalam 6 laga terakhir. Atletico di fase champion tadi juga sudah aku bahas, ini menang 4 kali, seri 2 kali. Golnya 17 berbanding kebobolan 6. Kemudian laga-laga tandang Atletico, seri lawan Lazio, seri lawan Celtic, menang lawan Feyenoord. Artinya seri 2 kali, menang sekali. Sedangkan Inter menang 2 kali, seri 1 kali, tapi serinya itu lawan klub Spanyol. Nah, Atletico kalah 2 kali dan cuma menang 1 kali dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Dengan kata lain,
Atletico tuh dikatakan formnya lagi inconsistent, tapi laga terakhir mereka menang 5-0. Kemudian prediksi dari bola.net, Inter akan menang 1-0. Gitu bro, gimana? Kalau menurut kawan-kawan kayaknya ya bisa sih Inter menang, terutama faktor di main di kandang itu. Cuman yang perlu diingat adalah musim ini Inter lebih kuat ketika main tandang dibandingkan main kandang. Nah itu bro, jadi ya gimana ya, kita nonton aja nanti. Kalau aku sih optimis. Inzaghi bilang saling memuji lah karena mereka teman baik, dulu sama-sama main di Lazio kan. Yang aku bilang Simeone ditukar oleh Inter sama Vieri itu. Dari segi taktik aku ngeliat kedua pelatih ini sama kuat. Bukan kaleng-kaleng jika ada salah satu pelatih yang bisa dipertahankan selama 13 tahun di satu klub. Karena biasanya ketika klub itu performanya anjlok ya pasti yang paling pertama disalahkan atau paling pertama ditendang itu adalah pelatih. Nggak peduli apakah itu skuadnya jelek, apakah banyak yang cedera, tapi kalau jelek permainannya ya udah memang tanggung jawab pelatih gitu. Nah, dia bisa bertahan 13 tahun. Ini tentunya bukan hal yang main-main, dan Inzaghi sendiri juga bilang Simeone adalah pelatih yang kuat secara taktik. Kalau kita lihat Atletico Madrid kan paling cuma juara La Liga aja, itu karena memang pemain mereka ya segitu-segitu aja. Coba kalau Simeone megang tim sekelas Real Madrid, belum tentu kan. Itu bro. Jadi sampai jumpa besok pagi, kita live reaction, kita nonton bareng, kita ribut bareng. Ciao guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten berikutnya.